Nah, untuk singkat waktu, kami akan mencoba memanggil narasumber kita yang pertama. Coba dikenalkan, Mas Faris. Ya, yang pertama pembina sekaligus sesepuh dari Kasafa, memberikan sambutan sekaligus membuka acara tadi ini. Silakan menyapa para pemirsa dan peserta webinar, Dr. Taufikur Rahman. Ya, Dr. Taufikur Rahman itu seorang dokter ya, dokter tentara, ya, spesialis bedah kepala leher, punya pengalaman mendaki gunung yang nggak bisa dihitung, ada beberapa gunung yang udah di ini ya. Usianya pun relatif masih muda, sekitar 65 tahun ya. Tapi kegiatan outdoornya luar biasa. Kami persilakan Dr. Taufik untuk memperkenalkan diri dan sekaligus membuka. Selamat siang para tracker 12 yang kami cintai dan kami banggakan yang hadir pada acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentu teman-teman tracker 12 pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar kita. Kegiatan ini didukung ya oleh teman-teman kita semua atas usulan-usulan, masukan-masukan ya dari para pegiat, pecinta outdoor atau alam lepas ya. Para alumni 12 atau yang berhimpun di dalam Lini Bonsi ya, sehingga kita coba membuat satu media supaya kita bisa interaksi dan memberikan informasi ya tentang kegiatan-kegiatan outdoor. Dari para narasumber yang sudah tidak asing lagi dan sudah banyak pengalamannya, tentu ya nanti akan memberikan sharing pengalaman, dan diharapkan para peserta ya dengan antusias bisa menanyakan pada sesi diskusi langsung. Sebelumnya saya menyampaikan ya bahwa saya ini karena lebih tua aja dari kalian ya, jadi dibilangnya pembina padahal ya sama saja semua ya dari kita anggota Tracker 12 ini. Saya memang dulu SMA itu suka hiking ya, hobi saya kegiatan-kegiatan di alam lepas, sehingga terbawa terus sampai saya bekerja. Nah, cuma selesai SMA saya kuliah itu banyak menyita waktu sehingga kegiatan pendakian gunungnya tertunda terus atau kami pasifkan ya. Waktu zaman SMA dulu ya belum terbentuk yang namanya Papania, apalagi tuh ya Selapa ya, apa sih Cipalasma itu belum terbentuk dulu itu ya, tahun 80 81 saya kira belum. Kita tahu bahwa guru kita almarhum ya Pak Kuntadi itu adalah pegiat kegiatan outdoor SMA 12 yang kita tahu ya. Jadi ya kita liar aja dulu kegiatan outdoor itu, naik gunung gede, Pangrango ya asal mau aja kapan, yang penting pas hari libur berangkat, termasuk Gunung Salak. Ya sasaran-sasaran kita waktu itu ya gunung-gunung terdekat lah, karena nggak punya duit kan zaman SMA dari mana, sampai bonceng. Nah itu dia, sampai naik truk gitu ya. Bonceng mobil orang lah, liften namanya yang tunjuk-tunjuk. Equipmentnya pun masih equipment
barang-barang dapur yang kita bawa camping Bawa itu kompor ada ya. kompor lah, panci lah, udahlah barang-barang dapur orang tua kita yang kita bawa, termasuk ransel masih apa itu ransel yang eh, keras sama tenda juga, aduh pokoknya zaman susah ya, beda Tendanya sama pakai terpal sekarang. Pak ya dok. Iya, terpal berat banget lah, mana Tali rafia kehujanan, lagi. bocor. Nah, beda sama sekarang ya, equipmentnya sudah semua ultralight. Bagaimana didesain untuk kegiatan outdoor atau kegiatan pendakian yang ringan-ringan sekali bahannya dan mudah kering seperti itu ya. Kalau dulu kita ya masih pakai celana jeans lah, kalau hujan biasa lepek seperti itu ya, memperberat dengan kita. Nah, jadi kembali lagi pada kegiatan webinar ini ya, kita sudah coba nih dari peserta-peserta ini ya, yang 85 orang tapi hanya 70 orang ya yang sudah mengisi datanya. Kita buat survei kecil-kecilan ya, kita mau lihat sejauh mana sih dari para alumni ini ya, keminatannya terhadap kegiatan outdoor ya. Mungkin bisa di operator ya untuk Sudah dok. kegiatan sudah ya, seperti Ini itu. di layar ya. Oke, teman-teman semua bisa lihat ya hasilnya ya. Nah, dari survei pertama ini ya ada 70 responden ya. Apa sih pengalaman mendaki gunung di Indonesia berapa orang nih? Ya, ternyata 54,3% itu ya sudah pernah naik gunung 1 sampai 5 gunung di Indonesia ya. Hanya 24,3% yang belum pernah. Nah, mungkin yang belum pernah inilah nanti bisa cari-cari info ke teman-teman, ke kakak-kakak, ke adik-adik ya di media ini ya. Dan kita salut nih, ada 10% lah ya, 10% yang lebih dari 10 gunung. Berarti memang itu hobi benar ya untuk pendakian ya. Lanjut. Nah, sekarang pengalaman mendaki di luar Indonesia. Wih, gila juga nih ya. Ternyata bukan cuma di Indonesia aja. Adik-adik ini pendakiannya ya luar biasa ini ya. Tapi ya tentu udah bisa ditebak lah bahwa mayoritas 88% itu belum pernah ikut pendakian di luar Indonesia. Nah, ada 10% gitu ya yang pernah mendaki di luar negeri sampai 1 sampai 3 gunung ya. Ini kita ucapin salut buat adik-adik atau kakak-kakak yang sudah pernah mendaki di gunung luar negeri. Nah, sekarang apa masih aktif nih mendaki gunung sampai sekarang? Nah, ini kita lihat hasilnya ya, bahwa 57,1% itu sudah tidak aktif lagi. Artinya dulu aktif, sekarang tidak aktif. Dulu aktif mungkin karena pekerjaan atau alasan tertentu yang nanti bisa saya jelaskan dari hasil survei ya. Nah, hanya 20% nih yang masih aktif ikut pendakian gunung ya, seperti itu. Kemudian kendala apa nih mendaki gunung saat ini? Apa sih kendalanya ya untuk teman-teman semua? Ya, ternyata yang paling tiga ya tentu masalah fisik. Ya, ini tidak wajar lah. Ya, ini hal yang normal kalau menurut saya ya, dengan meningkatnya usia fisik mulai kendor lah seperti itu ya. Itu 50% lebih menyatakan bahwa kendala untuk mendaki gunung karena kondisi fisik ya. Ada 45%. Nah, ini tidak punya waktu luang. Nah, ini ya mungkin
kelompok di sini ini kelompok orang-orang yang aktif masih bekerja, baik dia PNS atau kerja di swasta yang sulit ya mencari waktu untuk kegiatan outdoor ya. Ada 45,7% seperti itu. Dan masalah keuangan ya ini tidak terlalu berat. Ada seperempat dari responden ya atau 25,7% yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ya mungkin berkaitan dengan masalah transportasi, masalah outfitnya, masalah equipmentnya, peralatan dan sebagainya yang memang makin ke sini makin mahal, apalagi yang suka-suka barang branded seperti itu ya. Lain-lainnya ya eh, nggak punya teman yang cocok. Nah ini Ini ya, menarik tuh dok, menarik nih. betul, Bisa betul ditarik nih ya. dok sama treke nih. Jadi memang naik gunung itu nggak boleh sendirian, Pak. Kalau naik sendirian namanya Iya, topo, namanya itu. oh iya, Betapa cari ilmu, ya kan? cari ilmu Seperti ya, itu. cari Iya, jodoh. cari jodoh sama jin kali di atas ya. Nah, jadi naik gunung tuh ya tujuannya happy, ya, mencari udara bebas. Itu harus bersama dengan teman-teman. Nah, Tracker 12 ini nih wadah kita sebagai alumni SMA 12 ya untuk menghimpun ya untuk kegiatan outdoor. Bukan hanya mendaki gunung saja. Tracker 12 itu ya. Ada misalnya trekking di menuju air terjun, trekking di persawahan, misalnya masuk kampung keluar kampung atau lagi masuk hutan misalnya jalan ke danau, rekreasi, camping ceria, atau jambore seperti kita kemarin. Nah, dengan berbagai materi acara, itu kita perlu kebersamaan semua ya. Jadi Tracker 12 ini nanti sebagai wadah ya teman-teman alumni SMA 12 ya untuk kegiatan-kegiatan outdoor selanjutnya. Kemudian belum memiliki perlengkapan. Nah, itu 22,9% itu gampang. Nanti sambil pelan-pelan bisa dicicil misalnya. Pengetahuan tentang hiking. Nah, ini ya kalau belum ada pengetahuan tentang hiking ya ini ada 34,3%. Disinilah sekarang webinar ini nih. Nanti para pakar kita akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya selama hiking ya biar dapat ilmu. Baik, 10% tidak ada kendala, berarti memang mereka orang-orang yang bebas untuk kegiatan outdoor ya. Nah, selanjutnya program pendakian TG12 yang ingin diikuti ya. Nah, dari 70 responden ini pengennya 70% itu mulai secara bertahap berdasarkan ketinggian dan tingkat kesulitannya. Tentu ya apalagi banyak pemula atau baru memulai ya kegiatan outdoor ya itu jangan sampai ke gunung-gunung yang tinggi dulu lah ya yang 1.000 meter dulu misalnya atau ke daerah Sentul perbukitan masuk sungai masuk masuk persawahan di alam bebas pokoknya happy dan fun kita bertahap ya seperti itu. Ada 31% pengennya pendakian gunung di Indonesia. Nah, kalau di luar Indonesia sangat kecil lah, nggak sampai 10% ya. Ini memang pegiat-pegiat yang hobi sekali ya, seperti itu. Kemudian, nah apa sih gunung-gunung yang diinginkan di Indonesia? Ya banyak ya. Ada Gunung Bromo. Nah, kalau Gunung Bromo bisa pakai jeep apa kuda itu ya, seperti itu. Nah, ini ada Gunung Prau, Gunung Papandayan. Kayaknya ini paling favorit ini ya di antara teman-teman semua. Itu ada 34,3%. Gunung Prau tidak tinggi ya, 2,500 mdpl. Papandayan juga 2.600-an mdpl ya, tidak tinggi. Bisa Seperti naik itu. ojek lagi ya dok ya. Oh bisa, aman. Yang Jadi penting jangan khawatir kalau untuk happy. pemula ya. Kita bercanda, bersuka cita, ada makanan kita bagi, gak ada ya lempet aja gitu. Tenang lah. 19 gunung kita- loh, dokter sambil Hmm. bercanda bisa naik 19 gunung.
Iya, enak itu Bambu 4 ya, kali happy. ya dok, Ungaran 4 kali. Jadi jangan beban. Di sini ada nggak ini Bu Nuning nih, Bu Nuning? Ada nggak Farid? Bu Nuning. Harusnya hadir dok. Wah, itu hebat itu, 12 ya hebat 89. itu ya. Dia minta Ada anaknya Pak Dokter. dampingin. Seperti itu ya, itu hebat Bu Nuning itu ya. Jadi nggak ada lah nggak ada handicap yang berat ya untuk kita menyalurkan keinginan berrekreasi lah, anggap aja rekreasi wisata seperti itu. Ya, kalau keinginan tinggi, masalah biaya, ya nanti kita bisa bicarakan lah ya. Kalau misalnya satu dua orang masih bisa ya kita bantu-bantu. Tapi kalau udah puluhan orang, namanya panti sosial loh, seperti itu ya. Jadi masih ada gunung-gunung juga yang terdekat, misalnya Gunung Gede Pangrango Salak, ya itu masih bisa terjangkau dengan perjalanan 2-3 jam misalnya ya menuju ke base campnya. Ini Minimal dengan latihan ini dong. karena Gunung-gunung di Sentul itu banyak tuh dok. Daerah wah Bogor, iya Bogor. banyak Pak. Betul itu banyak itu nanti kita eh, programkan seperti itu. Kalau sudah ke Rinjani ini waduh udah lumayan lah, kosnya juga tinggi ya, bisa eh, sampai 2-3 juta lah seperti itu kalau pakai open trip ya, di luar transportasinya seperti itu, karena perlu waktu 5-6 hari kalau menuju ke sana itu ya, apalagi Gunung Agung masuk Bali ya. Nah, selanjutnya apa nih surveinya ya, surveinya selanjutnya. Nah ini kegiatan outdoor mereka 12 yang ingin diikuti ya. Nah, dari teman-teman semua pengennya camping misalnya, boleh, nggak apa-apa ya. Tapi di camping itu jangan cuma makan tidur ya, harus ada kegiatan olahraganya ya. Hikingnya, nelusuri lah wilayah-wilayah di sana supaya kaki kita ini, dengkul kita, paha kita, tulang-tulang betis kita ini terlatih semua ya untuk kegiatan di alam bebas. Nah, kemudian paling banyak ini sebenarnya adalah jalan santai jalan bebas. Nah ini namanya hiking ya. Apa kita cari air terjun seperti itu. Nanti di sana kita mandi-mandi, ceria, foto-foto, kemudian makan bersama baru pulang. Yang bisa one day trip lah seperti itu ya, banyak ya. Di wilayah Jawa Barat ini yang bisa one day trip banyak sekali ya. Nanti tinggal diusulin aja mau kemana, atau kita treknya bikin program ikut aja ya, seperti acara ke mana itu, ke Kawah Ratu misalnya. Wah itu rombongan banyak sekali ya, seru seru itu Kawah Ratu ya, sepanjang jalan tuh ketawa aja itu, walaupun cuacanya hujan dan becek ya, seperti itu. Jadi Nggak menyenangkan kapok seperti lagi. itu. Nggak ada kapok Pak itu ya, karena rame-rame ya, Iya. ditanggulangi semua. Nah program Trek 12 untuk tahun 2006 ini ya, ini banyak bisa dilihat ya. Ada yang mau ke Gunung Ciremai, kemudian ke Ungaran di bulan Mei nanti ya. Kemudian ada juga yang mau ke Annapurna Base Camp di Nepal. Kalau itu program udah 1 tahun yang lalu ya. Eh, ini sih orang-orang yang penasaran aja pengen ke sana ini ya. Kemudian ke Rinjani, ke Kerinci, ada Gunung Gede, ada Merbabu. Nah, Gunung Prau ini juga bagus banget, nggak terlalu tinggi ya. Eh, bagus, bagus banget Untuk pemula ya dok. view-nya. Untuk pemula bisa ya, termasuk Ungaran bisa tektok ya, seperti itu. Kemudian di Sentul dan sekitarnya, Lembah Purba di Sukabumi itu masuk dari Cisaat itu ya, curug-curug di Taman Nasional Halimun, ada curug Cikaracak dan sebagainya ya. Nah, termasuk eh, camping ceria misalnya. Dan jangan lupa kita punya kegiatan tahunan nih, Jambore ya. Nah, ini belum masuk ya, baru kemarin kita 1 kali sudah lakukan ya, itu sangat positif sekali saya melihat kegiatan Jambore. Itulah
istilahnya membina ukhuwah, ya ukhuwah bonsinia, nah seperti itu ya. Nah, teman-teman bonsi seperti itu. Jadi itu ya hasil survei yang bisa saya sampaikan, yang sudah diolah datanya oleh Mbak Elis ya dan timnya. Ah, itulah hasilnya. Saya kira ini hanya pembuka saja, nanti lebih banyak para pakar yang sudah pengalaman untuk memberikan sharing-sharing ilmunya. Terima kasih moderator, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beli applause lewat emoticon kakak-kakak, atau boleh juga tepuk tangan di ruangannya sendiri. Saya mendaki gunung tuh baru 10 tahun yang lalu juga, belum lama ya. Jadi usia di atas 40 lah, menjelang 50 gitu. Jadi sama lah kita itu sama-sama baru belajar juga. Terus dan memang pencinta alam waktu itu terbatas dan nggak semua bisa atau berani naik gunung karena memang waktu itu peralatannya masih terbatas, jalurnya juga masih belum banyak atau belum terbentuk gitu ya, mungkin masih harus buka jalur terutama sampai ke puncak gitu ya. Jalur-jalur yang ada itu ya jalur-jalur penduduk lokal biasanya mereka buat untuk berkebun, berladang gitu ya, nanam kopi, itu jalur-jalur dari akamsi, upacara ritual, kadang-kadang ritual keagamaan itu biasanya ada tuh yang di gunung-gunung gitu. Itu terbentuklah jalur, terus diteruskan oleh para ekspedisi ini untuk sampai ke puncak gitu. Dengan adanya banyaknya pendaki gunung itu bukan berarti tidak ada dampaknya ya. Jadi pendaki gunung yang sekarang itu sudah tercatat itu ada 3 juta pendakian teman-teman seluruh Indonesia itu, dengan 150.000 pendaki ekspatriat atau pendaki luar ya. 150.000, 3 juta itu pendaki domestik. Karena di sini saya seringnya ke Himalaya, jadi pahamnya cuma Himalaya. Sekali juga pernah ke Elbrus, tapi nggak summit ya waktu itu karena cuaca. Dan yang satu lagi ke Malaysia, Kinabalu. Tapi waktu saya ke Kinabalu itu agak kayak mau nangis ya, karena waduh ini kalau gunung di Indonesia diperlakukan seperti di Kinabalu Malaysia, wow luar biasa pemasukan buat pemerintah. Tapi kalau untuk kalau menurut saya trek di Himalaya, tapi untuk ketinggian di bawah 6.000 ya, itu dibandingin trek-trek di Indonesia yang banyak yang liar-liar, sebenarnya lebih sulit trek di Indonesia. Lebih melelahkan kaki, dan lagi pula jalurnya pun bisa aneka ragam, makanya suka banyak orang kesasar karena tidak jelas. Sedangkan kalau di luar kecenderungannya jalurnya lebih jelas. Kalau untuk saya sih, kalau untuk saya pribadi sih, mau gunung di Indonesia, mau gunung di luar negeri, mau itu gunung yang mudah, sedang atau sulit, saya berusaha untuk selalu mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Makanya saya nggak mau lepas exercise almost every day itu supaya teman-teman yang tiba-tiba mau ngajak saya ke gunung, saya selalu siap setiap saat untuk naik gunung. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Kontak kami saja, nanti kami support untuk bisa ke ABC. And don't worry, di sana ada helikopter. Tenang saja. Kalau sampai pun terjadi hal yang tidak diinginkan, kebetulan kan ada asuransi dan segala macam yang mereka memang luar biasa. Oke, terima kasih ya. Mbak Rinda. Tepuk tangan dulu buat Om Sigit sama Mbak Rinda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Terima kasih Sute, adikku dari 1296 dan adik Yun 1288 yang telah memperkenalkan kita semua dengan baik di sini sebagai narasumber. Benar seperti yang diceritakan oleh adik-adikku tentang alasan awal aku mendaki, yaitu karena patah kaki di ruas jari sebelah kanan. Jadi kalau dilihat dari background, sebenarnya saya ini nggak mungkin sekali loh bisa naik gunung 3.000, di atas 3.000 ya. Karena memang apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik di sini juga audiens, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa dan
kalian semua kan udah mendaki sejak muda ya. Jadi kayaknya nggak mungkin lah saya di usia 57 ini bisa mendaki gunung tiba-tiba gitu di atas 3000. Karena saya tuh selain seorang wanita dan pekerja kantoran, saya tuh juga sangat jarang sekali berolahraga. Dan untuk penampilan dengan kenyamanan itu saya concern banget gitu. Jadi saya mungkin jarang ya untuk outdoor gitu. Tapi akhirnya kok sekarang saya suka mendaki. Dan di awal tahun 2025 pertama mendaki sampai saat alhamdulillah sudah 9 gunung dan tidak remedial, jadi selalu summit gitu ya. Di Gunung Slamet ini adalah satu gunung yang tertinggi di Jawa Tengah dan saya harus lebih lagi untuk mempelajari karena Gunung Slamet inilah gunung kelima, sementara saya itu mau naik Gunung Rinjani ke yang Seven Summit-nya, sehingga saya menjadikan ini satu program yang benar-benar harus manageable. Oke, yang pertama adalah di SWOT analysis kita harus tahu kelebihan daripada diri kita, internal kita, yaitu semangat. Saya tetap punya semangat, kemudian kebugaran fisik. Alhamdulillah saya ke yang kelima itu saya tetap bugar fisik saya. Kemudian motivasi untuk menyelesaikan Seven Summit saya, sehingga this is gunung ini harus saya daki. Kelengkapan outfit dan layering system yang dimiliki saya lengkapi semuanya berdasarkan riset sebelumnya, dan kelengkapan hiking equipment yang dimiliki. Kemudian yang smart attitude ya, tetap berada di jalur resmi. Kemudian jangan memotong jalur tanpa ada pengarah, kemudian menghormati adat istiadat setempat. Nah ini kebetulan berbagai gunung itu kan suka ada mereka taruh kayak sajen atau apa gitu ya, kayak kita hormatin aja lah, kita jangan mengeluh atau mengucapkan sesuatu yang tidak pantas gitu, tidak merusak lingkungan, misalnya metik-metik edelweiss atau apa gitu, kita cukup menikmati keindahannya, dan jangan lupa bawa sampah turun. Saya sudah terapkan dan itu benar. Bahkan sampai di Raung itu kan gunung terekstrim. Itu saya terapkan, itu berguna banget, terutama manajemen waktu ya. Udah ready, halo semua, assalamualaikum, selamat siang. Oke Om, lanjut Om. Waktu dan jalur pendakian dipersilahkan. Siap. Selamat siang, assalamualaikum teman-teman semua. Literasi saya lihat, apalagi ada satu hal yang membuat saya sedikit parno ya waktu itu, karena katanya Gunung Lawu itu lebih banyak mistisnya gitu loh. Ternyata setelah saya ketahui bahwa Gunung Lawu itu adalah gunung yang lumayan grade-nya tinggi, dan ternyata Viat Cemoro Sewu itu adalah rute yang cukup sulit dibandingkan lewat via lainnya gitu, lewat Ceptol dan sebagainya, itu yang saya tahu. Dan pada saat itu degup jantung itu semakin iramanya semakin kuat gitu. Jadi saya dianjurkan untuk tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Jadi saya itu pelan sekali, benar-benar pelan. Jadi untung ada teman-teman yang beberapa yang yang selalu mengikuti saya. Jadi ada penyemangat begitu. Oke. Terima kasih Dok Yun, Farid. Perkenalkan lagi saya Wayan dari 1288. Nanti saya akan ditemani oleh Ali 1296. Semoga pada masih bisa semangat ya, karena udah jam segini. Mungkin pada agak capek, tapi kita izin saya mau cerita tentang persiapan yang harus kita lakukan, khususnya ketika mendaki di usia setelah 50 tahun. Kalau mau naik mendaki itu harus jadi smart hiker, jadi nggak bisa lagi yang modal semangat doang atau nggak pakai pemikiran gitu. Smart hiker itu artinya tadi bahwa kita melakukan persiapan mulai dari riset tentang diri sendiri, tentang peralatan, fisik, logistik dan segala macam. Itu yang namanya smart hiker. Nah, di sini ini saya nanti berbagi sama Ali tentang persiapan fisik dan body system yang kita lakukan ya. Ya, untuk materi persiapan fisik, silakan saya oper ke Ali untuk menjelaskan.
Ya, terima kasih Mas Wayan. Next, untuk latihan fisik itu cardiovascular conditioning. Dalam persiapan mendaki, salah satu aspek yang terpenting adalah cardiovascular conditioning atau latihan kardio. Sederhananya, latihan ini tuh meliputi melatih daya tahan tubuh agar tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas di dalam durasi panjang seperti hiking. Fokus latihan kardio itu sebaiknya diarahkan ke aktivitas yang mendekati kondisi medan sebenarnya. Saya nih contohnya, saya itu punya masalah hipertensi dan hipokalemia. Hipokalemia itu kekurangan kalium yang menyebabkan otot-otot kaki saya terutama itu jadi berat, itu kekurangan cairan menyebabkan saya susah bergerak. Next, karena penutupnya adalah bahwa naik gunung itu memang bukan soal puncak. Jadi tapi yang penting itu adalah pulang dengan selamat. Ketika kita melakukan pendakian, biasanya saya akan membawa 3 tas. Pertama, tas kecil untuk dari kita berangkat sampai ke lokasi pendakian, dan biasanya isinya hanya dompet dan HP dari penak. Kemudian tas daypack dan juga tas carrier. Carrier ini bisa carrier maupun tas duffel. Sebelum ke sana kita akan membahas tentang outfit pendakian kita. Ada perbedaan dari sepatu hiking dan sepatu trail run. Kalau untuk sepatu hiking ini dia cenderung dia lebih keras dan lebih berat ya dibanding sepatu trail run. Memang akan terlihat lebih kokoh, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka pakai sepatu trail run karena dia ringan dan soalnya empuk. Kemudian juga membawa jaket, apakah itu outer jacket ataukah windbreaker atau jaket UV, itu tergantung dari jalur yang akan kita tempuh dan berapa jauh jalur yang akan kita tempuh tersebut. Ya, dalam pemilihan tas gunung sebenarnya ada 2 tipe yang untuk one day trip atau tek-tok ya, bisa kapasitas 10 sampai 50 liter, karena multi days bisa 50 sampai 70. Tapi di sini akan saya jelaskan untuk umur 50 tahun ke atas mungkin sebaiknya kita bawa yang kapasitas 10, jangan sampai 50, mungkin sekitar 35 sudah cukup ya. Sisanya kita serahkan resiko itu, kita transfer resiko itu kepada porter atau guide. Dan konsistensi lebih baik dari power. Jadi stabil, pelan, tapi sampai puncak gitu kan. Tadi Mas Wayan juga bilang listen to your body. Ya, kita yang tahu kondisi badan kita. Ya mungkin itu sih Mas Farid dan teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Luar biasa nih pengetahuan yang bisa kita terapkan ya sebelum kita naik gunung ya. Jadi penting sekali nih, jadi kalau untuk mempersiapkan apa yang kita bawa biar nggak salah bawa. Mungkin sebelum tanya jawab kita putar dulu kali Dok, door prize ya? Door prize ya sebelum kita jawab pertanyaan ya. Mbak Dino udah siap? Pertanyaan ya, silakan nanti kita ini ya. Kita ada tanya jawab ya, sesi tanya jawab ya. Ya, nanti yang banyak juga di kolom chat yang bertanya. Ini door prize pertama kaos ya Dok, ada 5 kaos. Nanti satu-satu Dokter Taufik dulu yang bilang mulai, terus kemudian Om Sigit, Tante Rinde, terus Tante Elis, Om Asman, 5 narasumber gantian bilang mulai. Nanti pas saat stop itulah yang menang. Setelah itu baru kita tanya jawab. Yang masih bertahan berarti masih serius ya Dok. Itu baru yang tumbler, terus sleeping bag, dan sleeping pole-nya ada 2 kalau nggak salah. Terus satu lagi apa ya, saya lupa. Headlamp. Oke, kita mulai. Dokter Taufik masih on Dok atau sudah turun dari kereta? Masih on. Kalau yang ada langsung jawab ya, orangnya yang ada langsung. Suaranya kedengaran nggak nih suaranya? Kedengaran Dok. Nanti kita panggil 3 kali ya Dok. Kalau 3 kali dipanggil nggak ada, kita ganti sama yang lain. Betul. Jadi langsung dijawab ya kalau ada ya. Ya, mulai. Wah, black.
Dani 1287. Om Dani mana Om Dani? Dani, selamat. Wes mantap si Dani. Om Dani hadir? Oh, Nggak Mbak Dani, hadir. ya. Kak Dani. Dani, Angus. Satu, Dani, hadir nggak? dua, Angus. Jangan dulu. tiga. Ya, kita ganti yang lain. Putar lagi dok. Mulai. Oh, Dani nggak ada udah. Bisa dicek itu di daftar kan. Iya, betul. Ada. Adik Waduh. Wah. Aku pengennya ini ordal nih, ordal. Ordal nih. Nah, putaran selanjutnya Om Sigit. Oh. Om Sigit mana Om Sigit? Bilang mulai Om. di remove ya. Om Halo. Sigit mana? Om Sigit Ya, bilang mulai saya. Om. Ya. Oke. Putar. Denny. Om Caca. Ya, Mas Om Caca. Caca. Om Caca. Om Caca, selamat. Ada. Ada. Ada tuh. Alhamdulillah Mas Satu. Caca ada. Oh, kirain Sally. kasih. Oke, Om Caca. Yang ketiga, Teh Ririn. Silakan Teh. Bilang putar atau mulai Teh. Oca. Ocha. Kayaknya nggak ada si Ocha tuh. Oca ada. Ada. Mana? Ya, mana? Selamat. Oke, Ada. lanjut. Yang ketiga, Tante. Siap bilang mulai atau putar. Mulai. Heza lewat Heza. Iya, Barita nih yang hadir pertama tadi. Barita masih ada. Oh, Rita. Oh iya Pak, ini tadi hadir pertama nih, absen pertama Selamat saya ingat. Mbak. Selamat Barita. Rita. Dapat kaosnya. Takut dadak. Om Asman yang bilang mulai putar sekarang. Ya, mulai. Dicatat ya yang dapat tadi, jangan lupa. Iya, udah dong. Nanti udah di remove, udah di remove. alamatnya kita tanyain. Sama aku udah di Rino. Wah, Heza. Wah, Pak RW, Pak RW. mana? Om Meja belum nyaut. Om Meja. Alhamdulillah dapat. Satu, Pak RW. dua. Ada. Tadi ada. Ada itu. Oh ada. Ada tadi. Ada. Alhamdulillah Rik. Thank Oke. you. Tanggapan tentang pengelolaan sampah dan kemudian tadi soal kesehatan. Itu akan diperiksa semua di pintu masuk untuk Taman Nasional. Dan kemudian juga peraturan mengenai porter, peraturan mengenai guide itu semua diatur yang di gunung yang memiliki Taman Nasional, yang dikelola oleh Taman Nasional ya. Dan memang sekarang ini bahkan dipertegas lewat yang tadi disebut ada grading gunung-gunung itu. Jadi gunung-gunung kategori 2, 3, 4, 5 itu semua pemeriksaannya ketat. Sampai Periksa bahkan satu-satu ya Om. Bawa Indomie 3 ya turun harus bawa bungkusnya 3 ya. ya gitu. Pengelolaan sampahnya lebih ketat lagi segala macam. Nah, tapi memang kalau yang gunung kategori 1 itu yang paling karena dianggap paling yang risiko kecil itu memang pemeriksaannya tidak sebentar di level gunung-gunung lainnya. Seperti itu. Jadi ada pemeriksaan untuk kawasan gunung di Taman Nasional. Untuk gunung yang non Taman Nasional itu kan dikelola oleh warga biasanya. Nah, itu penerapannya belum seragam nih. Jadi ada yang sudah ketat, ada yang belum. Nah, itu masing-masing perlu. Memang harus perlu pendekatan lagi dari pihak pemerintahan ya untuk
agar standar keselamatan ini diberlakukan sama. Mbak Mino, spin wheel-nya. Nah, ini sekarang 5 lagi door prize. Bergantian juga yang bilang putar sama mulainya. Dari mulai Om Wayan, terus Om Ali, terus Om Tatang, sama Bu Mana. Nah, terakhir nanti Dokter Yun berarti. Ini hiking equipment nih. Ya, apa dulu Mbak Elis? Ini bagus nih. Yang pertama apa dulu Mbak? Apa aja boleh? Kalau gitu trekking pole deh. Karena kita udah 50 tahun ke atas. Tadi kata Om Tatang atau Mbak Ana, peralatan ini penting. Minimal bawa 1. Kalau nyaman 2 ya 2. Ya Dokter Taufik selalu 2. Saya akhirnya jadi nyaman bawa 2 trekking pole. Wayan silakan bilang putar atau mulai. Oke, siap-siap ya. Oke, putar. Dapat siapa? Wah, ini. Waduh. Gun 1288. 1288. Mas Gun ada. Mas Gun ini di Belanda nih. Iya. 1. Iya benar. Ada Ya? tadi namanya ada. Masih ada nggak? Masih di Belanda. Ada di mana beliau? Dia putranya Pak Kun tadi ya benar ya? Iya. Om Gun ada nggak? 3. Waduh, Om Gun. Sayang sekali. Berarti Om Wayan bilang mulai putar lagi ya. Oh, mulai lagi ya. Oke, Ya. silakan. Itu ada Gun. Ada, Gun. Mana Gun? Di chat. Mana Om Gun? Oh, ini ada tuh. Iya. Ada Gunnya ada tuh jawab di grup. Berarti nggak Jam apa-apa ini yang berapa? Chat jam yang berapa? kedua. Ya, Ini ini barusan. berikutnya ya. Ada Yang dong. kedua nih, ini yang kedua nih Mbak Fitri. Fitri dapat Ih. trekking pole juga. Ada. Ini selamat lah Fitri Fitri. 1. Dapat apa Fitri tuh? Fitri dapat Ini yang apa? kedua ya. Fitri Ada. Dapat apa yang kedua? Oke, Fitri ada dapat trekking pole. Yang ketiga headlamp. headlamp sekarang. Om Tatang. Yang bilang putar mulai. Oke. Putar mulai. Mas Gun, hadiahnya nanti dikirim ke Belanda apa mau diambil sendiri? Aku Mas belum Gun ini punya kaos trekking. Putranya Pak Kun tadi. Wih. Ah, Sofyan. Sofian. Ada nggak? Ahmad. 1. Ahmad Sofian. Om Sofian tadi ada loh. Ada rajin deh. Ada Iya. tuh di paling bawah ada Sofyan 1280. Iya, Om Sofian. Ya, Halo, Ada. Dapat headlamp nih. Om Sofian. 3. Gimana di remove? Di mobil. Ada kok, ini ada kok. Itu Tadi udah Sofian ada. tunjuk Ada tangan dia terus. nih. Ada di Ada list tuh ada. Saya Iya, lihat. mana? Nah. Om Sofian. Coba remote Itu- apa nggak Itu dibuka ininya unmute-nya, apa? unmute, Iya, suruh betul. unmute. Yan, Om Sofian. Ahmad, Mana? Sofian, itu unmute dulu, unmute. Ih. Unmute, Dibuka mic-nya, dibuka Yan. Mic-nya. mic. Oke, Mic yang tetap mana, dapat ya. Kak? Om Sofian Ya, tetap malah dapat. bingung. Ada. kan bisa. Ada dia, ada admin. dia. Habis Ada. ini Admin kan tumbler. bisa tuh unmute. Sholat asar kali. Ya, tumbler yang muter siapa tadi habis? Itu Tatang, Itu kayaknya Tatang. bisa di Tatang. unmute deh. Sofyan. Ya. Om Admin Nggak Tatang kan paham bisa. ya, nggak Ini paham. tumbler ya. Om Sofian dapat headlamp. Tumbler Oh, headlamp. bilang Mati mulai. lampu di kampung itu. Itu mukanya bulang balik. Siapa gua nih? Ya, bilang mulai atau putar Om. Bilang putar nak. Ya, putar mulai. Apa? Mbak Seni. Mbak Seni dapat tumbler. Wih, Jadi Mbak Teni nggak ada kayaknya. Ada nggak tuh?
Kenang. Selamat Ja- ja- Umi, selamat. Selamat Dapet Bang. dia. Ya Allah. Jangan-jangan anak yang Bagian dengerin tuh. ini 1280 dapatnya banyak nih yang dapat. Hadiahnya satu feedback. Iya, Mas. Ayo silakan bilang mulai apa kita. Mas Eni selamat. Gali. Lalu udah dapat berapa nih? Berapa penumpang? Banyak ya? Mas, lumayan ya? Nggak sebentar ini. Kecil ya. Daripada banyak jinjingan. Tapi udah pulang. Mana Epil mana tuh? Epil. Dapat apa? Dua. Apa? Oh, ada dia, ada tuh. Aku dapat apa? Dapat Oke, tumbler, Mas. Bil. Makasih. Sleeping Ya. bag. Wih, keren, Bil. Sleeping bag. Sleeping bag Asik, SD. asik. Dapat apa sih? Pokoknya semuanya asik deh. Sleeping bag. Hah? Apple, sleeping bag. Kalau dapat sleeping bag Masih harus camping ikut. dong. Ya, harus ikut Harus dong. camping dong gue. Iya. Iya Boleh dong. sambil nonton TV pakai sleeping bag juga boleh. Mak Ali, ide lo cemerlang banget sih. Tapi Bil, minta kaos. Kayaknya sebelum ditutup kita yel-yel dulu kali ya. Kalau saya bilang dengkul apa? Dapat yang lagi nggak? Dapat Aman. yang lagi nggak? Kalau saya bilang jantung kuat, jawabnya kuat. Bisa? Cakep. Ini nggak di Dengkul capture apa? dulu. Rit. Aman. Jangan kuat. Kuat. Oke, jadi tetap gas atau kita tutup nih? Di foto dulu Kayaknya capture. sudah selesai. Masih ada 5 kaos lagi kan? Aku special thanks dong untuk Mbak Dia Narang 1286. Terima kasih Mbak Dia. Jauh-jauh dari lintas negara ya mau nonton kita. Terima kasih loh Mbak. Jadi Silakan, Dok. ada open, ada closing ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan seluruh peserta webinar Trekel 12 bagian dari Lini Bonsi. Mari kita berkomitmen bahwa setiap kegiatan outdoor ya, apa itu pendakian gunung atau hiking ke Curug atau jalan-jalan wisata, camping ground atau jambore itu diakomodir oleh Trekker 12 ya. Jadi setiap kegiatan outdoor kita berkomitmen bahwa itu semua adalah kegiatan dari Trekker 12. Itu aja komitmen. Terima kasih semua. Sehat-sehat. Ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Tinggal foto dulu Rit. Yuk, kita foto bareng. Ya. Kamera semuanya. Ini sampai di angka 74 karena kakak-kakak ada acara lain. Bagian ada yang sholat asar dulu. Oke, ada dua screen. Screen pertama dulu, yaitu 1, 2, 3. Senyum yang manis. Salam Dreke, happy healthy. Amin. Waalaikumsalam.